Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetia Harsa. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Pendidikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran dan perkembangan teknologi pendidikan di era modern. Nah, apakah kalian tahu apa itu teknologi pendidikan? Nah, teknologi pendidikan adalah penerapan ilmu, alat, metode, dan media teknologi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam proses belajar mengajar. Nah, menurut Association for Educational Communication and Technology, teknologi pendidikan mencakup perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi proses belajar dengan memanfaatkan sumber daya teknologi. Nah, intinya teknologi pendidikan bukan hanya soal alat seperti laptop atau proyektor, tapi mencakup cara berpikir dan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Contohnya, siswa belajar melalui video, yaitu video YouTube edukatif, sekolah menggunakan platform e-learning seperti Google Classroom. Nah, tujuan dan fungsi teknologi pendidikan. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran, memudahkan guru dan siswa dalam mengakses sumber belajar, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, membantu siswa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Nah, fungsinya yaitu sebagai alat bantu pembelajaran, contohnya media digital, terus sebagai sumber belajar, misalnya internet, video, e-book, dan sebagai sistem pengelolaan pembelajaran seperti Learning Management System atau LMS. Selanjutnya, perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Teknologi pendidikan di Indonesia terus berkembang seiring kemajuannya zaman. Awalnya teknologi yang digunakan di sekolah masih sangat sederhana seperti OHP dan kaset video. Namun sejak pandemi COVID-19, sistem pembelajaran berubah drastis menjadi pembelajaran daring atau online learning. Nah, guru dan siswa mulai menggunakan Zoom untuk kelas online, Google Classroom untuk tugas, dan Canva dan Capcut untuk membuat media pembelajaran digital. Nah, setelah pandemi berakhir, pembelajaran tidak sepenuhnya kembali ke cara lama, melainkan beralih menjadi blended learning. Nah, apa itu blended learning? Blended learning yaitu perpaduan antara tatap muka dan online. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi kini menjadi bagian permanen dari dunia pendidikan Indonesia. Nah, manfaat teknologi pendidikan. Manfaatnya itu ada banyak. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, materi bisa disajikan dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, fleksibilitas belajar. Nah, siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi belajar. Nah, media visual dan interaktif membuat siswa lebih semangat belajar. Yang keempat itu mempermudah komunikasi. Guru dan siswa bisa berinteraksi lewat platform digital. Contohnya itu seperti di WA,
Zoom. Nah, yang kelima itu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Tidak perlu banyak kertas dan pertemuan tatap muka. Nah, tantangan teknologi pendidikan. Meski banyak membawa manfaat, teknologi pendidikan juga mempunyai tantangan. Contohnya yang pertama itu kesenjangan akses teknologi. Nah, tidak semua siswa memiliki internet atau perangkat yang memadai. Yang kedua itu kurangnya literasi digital guru dan siswa. Nah, masih banyak yang belum terbiasa menggunakan teknologi secara efektif. Yang ketiga itu gangguan fokus. Siswa sering terdistraksi oleh media sosial saat belajar online. 4. Ketergantungan pada teknologi. Nah, kadang siswa sulit belajar tanpa bantuan dari perangkat digital. Beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama memberikan pelatihan digital untuk guru dan siswa. Yang kedua, pemerintah meningkatkan akses internet di daerah terpencil. Terus sekolah menerapkan pembelajaran seimbang antara digital dan aktivitas nyata. Dan yang terakhir itu orang tua ikut berperan dalam mengawasi penggunaan teknologi di rumah. Nah, semoga kedepannya teknologi pendidikan bisa diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota besar. Guru dan siswa dimanapun memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar. Dan yang paling penting, teknologi digunakan dengan bijak, bukan menggantikan peran manusia, tapi justru menguatkan hubungan guru dan siswa dalam proses belajar. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang teknologi pendidikan. Kita sudah melihat bagaimana teknologi membawa banyak kemajuan, tapi juga menuntut kita untuk bijak dan bersiap beradaptasi. Semoga video ini bermanfaat.